Kami persilakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tentu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan agar manusia di antara manusia tersebut menjadi tenang dan bahagia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita ingin membicarakan suatu hal, yakni tentang mewaspadai keretakan rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sebenarnya yang mesti kita waspadai, ya. Nah, di antaranya ini, keretakan rumah tangga. Saya telah membaca data berkenaan dengan keretakan rumah tangga ini pada masa pandemi COVID-19. Dan ternyata data ini mengarah kepada negeri Cina. Jadi negeri Cina itu bukan hanya retak, tapi sudah pecah. Ya, berujung pada perceraian mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata tertinggi di Cina. Ya, perceraian pada masa pandemi COVID-19. Kan Cina sudah dibuka ya, lockdown-nya. Kemudian bukannya makin harmonis di antara keluarga mereka, malah justru berbondong-bondong datang ke pengadilan. Untuk apa? Gugat cerai, untuk menceraikan. Ya, Masya Allah. Dan saya juga baca data di salah satu forum sosial media. Jadi ketika diajukan pertanyaan, setelah COVID-19 ini berlalu, apa yang akan Anda lakukan? Maka dijawablah, yang dilakukan adalah langsung cerai. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di Indonesia, saya belum mendapatkan data yang valid atau yang pasti tentang perceraian pada masa pandemik ini. Tapi menurut pengadilan atau kepala pengadilan agama, ada udah sebagian yang menyerahkan gugatan cerai. Tapi baru sebagian. Katanya diprediksi oleh beliau, kira-kira setelah COVID-19 ini berlalu, makin tinggi angka perceraian. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini mesti kita waspadai dan kita perhatikan bersama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum badai COVID ini hadir, gitu ya, sebelum COVID-19 ini datang, data perceraian di Indonesia itu cukup tinggi sekali. Cukup tinggi sekali. Yang pertama,
perceraian itu disebabkan karena faktor ketidakharmonisan. Itu menempati posisi paling tinggi, sekitaran 34%, 35% ya. Itu paling tinggi itu. Faktor ketidakharmonisan. Atau masuk di dalamnya mutual understanding. Ya, tidak ada lagi kesepemahaman gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang faktor yang pertama. Faktor yang kedua, itu disebabkan karena ekonomi. Jadi, faktor ekonomi itu menempati posisi kedua. Kemudian, faktor ketiga, itu disebabkan karena orang ketiga. Yang menyebabkan suami istri bercerai, itu karena ada orang ketiga. Dan yang terakhir, faktor yang keempat, suami istri bercerai itu disebabkan karena faktor sosial media. Ya, di antara ceritanya karena Facebook ketemu mantan gitu. Ketemu mantan lalu CLBK deh. Cinta lama bersemi kembali, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah beberapa faktor terjadinya perceraian di Indonesia. Jadi ketidakharmonisan menempati tempat pertama ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kedua ekonomi, ketiga orang ketiga, yang keempat baru sosial media. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ingin sampaikan berikutnya adalah berkenaan dengan tanggapan dari Islam. Ya, bagaimana Islam menyikapi fenomena tersebut ya. Kita tentu berharap keluarga-keluarga kita semua, khususnya warga Muslim Belakasa, terjaga ya rumah tangganya, tidak sampai retak, nauzubillah, juga tidak sampai pada perpecahan atau perceraian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, langsung saja saya ingin menyampaikan kepada seluruh jemaah untuk mewaspadai keretakan rumah tangga pada badai COVID-19 ini. Saya ingin sampaikan yang pertama, kita kembali mengingat ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan. Tujuannya supaya kita ini waspada gitu terhadap keretakan rumah tangga. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 21. Biar kita waspada nih ya. Kita kembali mengulang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan pernikahan. Surat An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudzunahu? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Padahal sebagian kamu telah bercampur, telah berjima dengan yang lain sebagai suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Garis bawahi mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kuat. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pernikahan yang kita jalani, ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu disebut dengan mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hanya di 3 ayat Al-Quran, Allah berbicara tentang mitsaqan ghalidha. Hanya 3 ayat. Ya, tentang mitsaqan ghalidha. Yang pertama yang sedang kita bahas nih, surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudzunahu? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Tafsirnya maksudnya adalah mahar. Jadi kalau orang sudah menikah, suami menikah kan ngasih mahar ya ke istri. Itu nggak boleh diambil dong. Mahar istri itu nggak boleh diambil.
nggak boleh dibuat suami. Orang Yahudi punya istri kok. Ketika istri cerai atau bercerai dengan istrinya juga nggak boleh diambil tuh mahar. Allah bilang wa kaifa takhudunahu, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Itu mahar istri nggak boleh dipakai. Mau dia masih suami istri, mau dia sudah bercerai, nggak boleh diambil. Haram hukumnya mengambil mahar istri. Kecuali istri mengizinkan. Istri meridhoi. Bolehlah dipakai untuk kebutuhan hidup, ya. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Mahar istri boleh dipakai dengan syarat dapat izin dari istri. Istri membolehkan, halal baru. Tapi kalau istri nggak boleh, terus kita paksa apapun kondisinya, kamu ini istri bagaimana sih? Pada saat kondisi sulit kamu nggak mau jual mahar kamu ini, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Kalau istri nggak mengizinkan, jangan. Itu sama saja merampas. Nggak boleh. Kemudian Allah ingatkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah ingatkan wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Kamu udah berjima. Masa mahar diambil lagi? Kemudian wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, disaksikan malaikat, disaksikan Allah, disaksikan para saksi, disaksikan manusia. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang pertama ya. Jadi di dalam Quran Allah hanya menggunakan mitsaqan ghalidha di 3 ayat. Yang pertama udah ya tadi ya, tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan Yahudi. Apa yang dimaksud dengan dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina? Maksudnya Allah angkat gunung-gunung di atas kepala mereka itu bagaikan awan. Ya, diangkat gunung-gunung di atas kepala mereka ini. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu azab jika mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Dan kami perintahkan kepada mereka orang-orang Yahudi, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk masuk ke Baitul Maqdis, gerbang Baitul Maqdis. Dengan cara apa? Penuh ketundukan, penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, dasar Yahudi ya. Dia malah caranya nggak sopan. Yaitu dengan cara masuk dengan pantat mereka. Mohon maaf ya, bahasanya dalam tafsir begitu. Jadi bukannya dengan rendah hati, mereka sombong banget. Sambil membelakangin gitu, dengan ketika masuk ke Baitul Maqdis, dengan pantat-pantat mereka. Ya Allah, ya Rabb. Kemudian Allah perintahkan kepada Yahudi, wa qulna lahum la ta'du fis sabti, dan kami perintahkan pula kepada mereka, dan janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Jadi ada peraturan dari syariatnya Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi, kalau hari Sabtu tuh jangan berburu, jangan cari ikan, ibadah, tapi dilanggar sama orang Yahudi. Hari Sabtu buat nyari ikan, bukan ibadah. Ini kebangetan orang Yahudi ini, melanggar perintah Allah banyak sekali. Kemudian wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Tapi sayang, orang Yahudi tidak menepati janji. Dia melanggar perjanjian yang suci, yang kokoh dari Allah tentang syariat Nabi Musa. Mereka mengingkari, mereka melanggar perintah Allah. Jadi mitsaqan ghalidha, mereka ini dilanggar ya. Orang Yahudi melanggar mitsaqan ghalidha. Kemudian yang ketiga, di dalam surah Al-Ahzab ayat 20
surat Al-Ahzab ayat 7. Surat Al-Ahzab ayat 7 Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi. Wa minka, darimu wahai Muhammad, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam. Jadi Nabi Muhammad diletakkan pertama ya Bapak Ibu. Wa minka, ini untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, coba ada 3 ayat kan tadi ya, surat An-Nisa ayat 21, kemudian surat An-Nisa ayat 154, dan surat Al-Ahzab ayat 7. Tiga-tiganya ada menggunakan kata mitsaqan ghalidha, garis bawahi mitsaqan ghalidha. Ada apa? Yang pertama, mitsaqan ghalidha berkaitan dengan pernikahan. Yang kedua, mitsaqan ghalidha berkaitan dengan orang-orang Yahudi, dan mitsaqan ghalidha berkaitan dengan para nabi. Maksudnya orang-orang yang sudah nikah itu diberikan 2 contoh mitsaqan ghalidha. Hei, orang-orang yang sudah nikah mau ngambil contoh yang mana? Mau ngambil contoh orang Yahudi yang melanggar mitsaqan ghalidha, apa mau ngambil contoh para nabi yang menempati mitsaqan ghalidha? Itu ya jamaah dirahmati Allah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi nggak main-main, pernikahan itu sakral. Pernikahan itu sakral. Jadi kalau ada orang yang melanggar pernikahan ini tanpa alasan syar'i yang jelas, persis dialah seperti orang-orang Yahudi yang melanggar mitsaqan ghalidha. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh, yang kuat, yang suci, jadi kita nggak boleh main-main lagi terhadap pernikahan ini. Lalu yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika seseorang sudah mengerti dan paham tentang mitsaqan ghalidha, insya Allah dia bisa meminimalisir keretakan di dalam rumah tangga. Dia nggak jadi itu retak, nggak jadi. Karena dia ingat ini, dia sudah janji dengan Allah, udah janji dengan Allah, malaikat, istri, para saksi, orang tua, mertua, udah janji mereka ini semua. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya untuk mengurangi keretakan dalam rumah tangga pada masa pandemik COVID-19 ini, kita kembali kepada kewajiban, tanggung jawab kita terhadap keluarga gitu. Tanggung jawab. Jadi mohon diperhatikan dalam Islam Bapak Ibu, pernikahan itu bukan sekedar kenyamanan atau bukan masalah kenyamanan. Tolong dicatat baik-baik. Pernikahan bukan masalah kenyamanan. Tapi pernikahan masalah tanggung jawab. Jadi kalau orang sudah tanggung jawab, maka insya Allah kenyamanan itu akan ikut aja. Gitu. Percuma kenyamanan, tapi semu. Tapi kalau orang tanggung jawab, itu terus abadi sampai ke surga. Jadi kata kuncinya, supaya nggak retak jamaah, tanggung jawab dalam pernikahan. Gitu ya, tanggung jawab dalam pernikahan. Jadi dalam banyak orang ya atau tidak sedikit orang yang berpikir bahwa menikah itu ya masalah kenyamanan gitu. Padahal menikah adalah masalah tanggung jawab. Jadi selama pasangan suami istri tidak melanggar syariat, ya sabar-sabar aja deh, hadapi kehidupan rumah tangga. Kan nggak melanggar syariat ini. Gitu. Memang ada di hadis, istri boleh menggugat cerai. Atau suami menceraikan istri. Atau istri minta cerai dari suami. Kan ada di hadis. Tapi itu karena dia nggak nyaman dalam hal takut nggak bisa ibadah. Ya, takut nggak bisa ibadah.
Tapi ada sebagian orang yang Masya Allah justru dengan mudahnya dia cerai hanya gara-gara apa sih Bapak Ibu? Bukan karena ibadah ya, bukan karena ada pelanggaran syariat, tapi masalah-masalah sepele, masalah ekonomi. Kalau dalam pandangan Islam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, masalah ekonomi itu masalah sepele. Tahu dari mana kita? Dulu para sahabat Nabi Muhammad ya, kita ambil contoh Nabi Muhammad aja dulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga, apakah adem ayem aja? Enggak tuh. Ada lika-likunya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya baik-baik aja dalam rumah tangga, tenang-tenang aja, mohon maaf, saya dengan berat hati menyatakan, itu dusta. Enggak ada. Dalam rumah tangga itu enak-enak aja, adem ayem aja, enggak ada. Termasuk Nabi Muhammad. Dia menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Sebagaimana diceritakan, ini ada di hadis Sahih Bukhari, nomor hadis 2567, dan di dalam Sahih Muslim, nomor hadis 2972. Pemeran utamanya, Ibunda Aisyah, kemudian Nabi Muhammad SAW, lalu yang ketiga, Urwah bin Zubair. Ini 3 orang ini pemeran utamanya. Mau tahu ya Bapak Ibu ya ceritanya? Ini tolong cerita ini diingat. Biar jadi semangat di dalam membangun rumah tangga kita pada masa pandemik ini. Tolong ingat cerita ini. Ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Saya ceritakan ya. Nggak panjang kok, sebentar. Jadi, Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya Ibunda Aisyah. Ya, jadi Urwah bin Zubair ini anak dari Asma binti. Jadi Ibunda Aisyah ngajarin hadis-hadis kepada Urwah bin Zubair. Ya. Jadi keponakan, kemudian murid, plus kayak anak sendiri. Urwah bin Zubair itu. Udah kayak anak dengan ibu gitu. Apa kisah yang menarik dari kisah ini jamaah yang dirahmati Allah? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada muridnya ini, Urwah bin Zubair. Manggilnya Masya Allah, indah sekali. Ya bena ukhti. Ini panggilan khas orang Arab. Ya bena ukhti. Artinya apa? Wahai anak dari saudariku. Keponakan berarti kan? Kaget Urwah bin Zubair. Jadi Ibunda Aisyah itu cerita, Ibunda Aisyah selama 2 bulan itu ketemu bulan sabit 3 kali. Selama 2 bulan Ibunda Aisyah melihat bulan sabit 3 kali. Dan pada masa 2 bulan itu, tahu nggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyala api-api. Jadi Nabi Muhammad di rumah-rumahnya, kan Nabi Muhammad punya istri banyak, rumahnya juga banyak itu, tapi di rumah-rumah Nabi nggak ada api yang menyala. Artinya apa Bapak Ibu? Nggak makan. Nabi Muhammad dan Aisyah radhiyallahu anha tidak makan selama 2 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya ada tetangga yang ngasih susu, ya biasa itu. Tapi nggak banyak jamaah. Makanya Urwah bin Zubair bingung. Wahai Ibunda Aisyah, bagaimana engkau bisa bertahan hidup? Sementara engkau tidak makan bersama Rasul. Maka Ibunda Aisyah menjawab, ridho dan sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, jawaban dari Ibunda Aisyah adalah ridho dan sabar. Karena Ibunda Aisyah sudah kenyang dengan tausiah dari Nabi Muhammad yang mengajarkan ridho dan sabar, ridho dan sabar. Jadi Ibunda Aisyah otomatis ridho dan sabar ketika menghadapi kondisi seperti itu. Allahu Akbar walillahilhamd. 2 bulan, 3 kali melihat bulan sabit, dapur Nabi Muhammad nggak ngebul. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sikap ridho dan sabarlah yang membuat keluarga nggak retak. Atau ketika mau retak jadi nggak jadi gitu, bisa diperbaiki. Karena apa? Sikap ridho dan sabar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Beliau ini secara ekonomi lemah sekali. Istrinya
jadi penjahit. Jadi Ibnu Mas'ud itu ngandelin istrinya. Kan kalau di Indonesia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang suaminya kerja, istrinya di rumah. Ada yang istrinya kerja, suaminya di rumah. Ada yang dua-duanya kerja, istri suami kerja di luar. Ya kan? Kan seperti itu ya, ada. Nah, Ibnu Mas'ud ini termasuk yang istrinya yang kerja. Jadi sumber rezekinya ada di istrinya. Bukan berarti Ibnu Mas'ud malas. Wah, tidak. Ibnu Mas'ud rajin. Cuma rezekinya nggak kayak istrinya. Dia udah nyari kayu bakar di hutan. Tapi ya karena rezeki masing-masing beda. Selalu kalah sama istrinya gitu. Makanya ketika istrinya mendengarkan tausiah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tausiah subuh tentang keutamaan sedekah. Nah, istrinya Ibnu Mas'ud ini pengen banget sedekah. Pengen banget sedekah, dia belum pernah sedekah. Bagaimana mau sedekah? Orang menutupi keluarga aja. Kadang pas-pasan, dia nggak bisa sedekah. Hanya bisa buat keluarga saja, makan dan minum buat keluarga. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan keutamaan sedekah, istrinya Ibnu Mas'ud ini pengen banget sedekah. Ya kan? Terus bilang kepada suaminya, wahai suamiku, aku udah lama nggak sedekah, nggak pernah sedekah, karena untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, boleh nggak aku sedekah, wahai suamiku? Kata Ibnu Mas'ud, wahai istriku, coba deh bilang dulu sama Nabi ya. Siap. Bilang sama Nabi, Nabi, aku pengen sedekah, karena aku nggak pernah sedekah, karena kebutuhan rumah tanggaku nggak cukup kalau buat sedekah, katanya. Terus kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah kalau gitu kamu sedekahin aja buat suami kamu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh seorang istri memberi sedekah kepada suami yang ekonominya kurang dari istri. Gitu jamaah yang dirahmati Allah. Jalan tuh ekonomi carut marut begitu, tetap nggak keluarga rumah tangga kan gitu ya. Nah, jadi ini jamaah itu masalah sepele, masalah ekonomi sebenarnya. Oh, sahabat-sahabat Nabi sudah memberikan contoh yang baik. Bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah tangga meskipun dalam kondisi ekonomi yang lemah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada seorang istri yang meninggalkan suami dan anaknya begitu aja. Dia sibuk dengan kerjaannya, nggak mikirin anak, nggak mikirin suami. Akhirnya anaknya itu dititip sama omnya dititip. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, anaknya ini udah gede, udah besar dari kecil diurus sama paman ya, sama paman. Akhirnya dia jadi warga Amerika. Sukses. Pas sukses, ini yang ibunya ini, yang nggak merhatiin anaknya dulu, minta nomor telepon, minta ini, minta itu. Padahal kesuksesan anaknya ini itu sebabnya mantan suaminya yang pontang-panting. Yang suaminya dulu pontang-panting, akhirnya anaknya sukses. Ibunya tadi yang nggak pernah perhatiin datang tiba-tiba. Mohon maaf ya Bapak Ibu, seorang istri yang meninggalkan suaminya, kemudian anaknya nggak diperhatiin, suaminya nggak diperhatiin, dia sibuk dengan pekerjaannya, itu perempuan hina. Perempuan hina, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Host, masih ada waktu? Masih 5 menit lagi, Ustaz. Berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Saya mau tuntaskan. Kemudian solusi dari Islam supaya tidak retak rumah tangga dalam pandemik ini, dalam keluarga jangan menggunakan kacamata gelap. Selalu melihat sisi negatif dari pasangan, jangan dong. Jangan. Jadi yang dinikahin itu adalah seorang manusia dengan serba kekurangannya. Jadi jangan dilihat pakai kacamata gelap, dilihat dari sisi negatifnya, jangan. Ini bahaya. Ini yang bisa meretakkan rumah tangga. Ya. Bahwa istrinya memang ada kekurangan. Tapi istrinya itu ada kelebihan yang mana istri orang lain tidak mempunyainya. Subhanallah ya. Kalau seorang suami berpandangan positif seperti itu, bahagia rumah tangga. Sakinah rumah tangga. Begitu juga seorang istri melihat suaminya ada kekurangan, iya ada kekurangan, tapi suaminya memiliki kelebihan
yang mana suami orang lain tidak memilikinya. Kan enak kalau begitu, saling positif gitu. Jangan sampai kita ini dibenturkan dengan yang negatif-negatif, yang kekurangan-kekurangan, kelebihannya mana? Bahayanya. Jangan pakai kacamata gelap. Pun begitu, seorang suami, seorang istri jangan sampai suka membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan perilaku, membanding-bandingkan penghasilan, paling tabu dalam Islam. Kenapa sih membanding-bandingkan nggak boleh? Comparison are odious. Karena membanding-bandingkan itu sesuatu yang menjengkelkan. Ya, jangan dibanding-bandingin deh. Itu bisa retak itu kalau suka banding-bandingin rumah tangga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, secara biologis dan psikologis, laki-laki dan perempuan itu beda. Ini tolong diingat, laki-laki dan perempuan itu beda. Walaupun kita tidak mengakuinya, tapi secara biologis dan psikologis beda. Perempuan dengan 9 perasaannya dan 1 akalnya, sementara laki-laki dengan 9 rasionya dan 1 perasaannya. Tuh, coba lihat. Ini aja kalau nggak dipahami bisa bahaya, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi permasalahan rumah tangga itu konflik berujung kepada perceraian, ia berkisar masalah itu aja, ya kan? Istri yang lebih mengedepankan emosinya, sedangkan suami yang lebih mengedepankan rasionya. Maka solusi dalam Islam apa? Dalam Islam solusinya, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, masing-masing pasangan, masing-masing individu harus bisa menempatkan dirinya pada posisi lawan jenisnya. Jelas ya? Istri berkata kepada suaminya, kata si istri begini kepada suaminya, if I were in his boots, seandainya aku pada posisi suamiku yang mengutamakan akalnya, yang mengutamakan rasionya, dan si suami juga berkata kepada si istri, kata si suami, if I were in her boots. Kalau seandainya aku jadi istri yang lebih mengutamakan perasaannya, emosinya, Masya Allah, adem itu. Ya Bapak Was ya, adem. Jadi enak kalau begitu keluarga. Ya, kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah. Jangan mudah cerai. Jangan mudah cerai. Kalau bisa pertahankan sampai titik darah penghabisan rumah tangga kalian. Rumah tangga kita semua. Jangan cepat-cepat cerai. Ya, karena cerai itu ya suka atau tidak suka jamaah yang dirahmati Allah, itu godaan dari iblis dan setan. Setan itu untuk mengganggu yang lain gampang. Maksudnya mengganggu orang jadi mabuk-mabukan, orang jadi mencuri. Itu bukan prestasi yang luar biasa bagi iblis dan setan. Justru bagi iblis dan setan prestasinya adalah kalau berhasil memisahkan suami istri. Tuh, hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi iblis akan sangat senang dan mempunyai prestasi yang besar jika sepasang suami istri bercerai. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini yang harus kita jaga baik-baik. Jangan, kalau bisa dipertahankan, pertahankan keluarga. Sampai mana? Sampai jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam Islam, solusinya, jangan mudah kecewa ya Bapak Ibu. Jangan mudah kecewa dalam berumah tangga, jangan. Mungkin kalau ada yang belum dipenuhi dari suami, dari istri, sabar ya. Mungkin besok, mungkin lusa. Belum dipenuhi juga. Belum terpenuhi juga. Mungkin nunggu besok lagi, sampai jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu seharusnya seorang muslim. Jangan mudah kecewa dalam berumah tangga. Kalau belum tercapai hari ini, mungkin besok. Belum tercapai besok, mungkin lusa. Belum lusa, mungkin sampai di akhirat. Kita masih ada harapan di akhirat, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena kita menikah ini sebenarnya sampai ke akhirat. Itu jamaah. Gimana Bapak? Sudah habis? Alhamdulillah, mantap Ustadz. Ya, mungkin waktunya kita cukupkan dulu untuk pemaparan materinya Ustadz. Sampai sejauh ini saya belum ada nerima komentar di kolom chatnya untuk pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang online ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Ustadz Salman. Silakan Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Afandi. Gimana Pak Afandi? Gimana? Ulang? Gimana Mas? Ya. Oh, terus? Iya. Karena kafir tadi, keluar karena kafir. Oh, gitu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Terima kasih Pak Fandi yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi begini, eh, yang jelas ayatnya ini berbicara tentang apa ya, dua pasangan yang muslim ya, pasangan yang muslim. Jadi kalau misal dalam kondisi apapun mahar seorang apa ya, seorang istri itu ya, mahar seorang istri tidak boleh diambil lagi gitu. Dalam kondisi apapun tidak boleh diambil ya. Tapi nanti ada hukum lain ya. Misalkan kalau warisan ya kan, kalau warisan itu kan terputus ya. Kalau misalnya dalam keluarga itu ada yang non muslim atau murtad, dia nggak dapat warisan tuh, yang murtad atau yang kafir tuh nggak dapat warisan kan ya. Nah kalau dalam konteksnya mahar, maka ini semuanya atas izin dari seorang istri. Jadi kalau istrinya itu apa ya, istrinya ini dia nggak mengizinkan, maka ya jangan di apa, ambil begitu. Kalau diizinkan baru diambil. Tapi misalkan umpama suaminya itu non muslim gitu atau murtad gitu ya kan, non muslim gitu, ini nggak ada hubungan gitu. Tapi misalnya istrinya murtad gitu ya Pak Fandi ya, istrinya murtad gitu, suaminya masih muslim, itu gimana, boleh nggak diambil daripada mahar tersebut? Berdasarkan keumuman ayat ini tetap tidak dibolehkan ya gitu, tetap tidak dibolehkan. Ini haknya daripada seorang istri, jadi nggak boleh diambil kecuali dapat izin dari istri gitu Pak Fandi. Mungkin ada lagi mungkin penjelasannya Pak Fandi. Cukup ya Pak Fandi ya. Oh, oh, kejadiannya ya nanti ya saya juga apa namanya, lupa-lupa ingat tuh Pak Fandi kejadian yang hijrahnya itu ya, nanti kita cek lagi Pak Fandi ya, insyaallah. Baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Pandi. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Silakan Pak Pandi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memang saya sedih banget ya. Allahu Akbar ya Allah.
Semoga cepat berlalu ya badai COVID. Saya nangis sebenarnya memikirkan orang-orang yang di PHK. Ya Allah, kita betul-betul merasakan kita pernah jadi orang susah. Ya masih susah juga begitu ya. Artinya sedih gitu ya melihat fenomena tersebut. Ada yang betul Pak Pandi, gaji 80 juta di perusahaan swasta itu viral tuh ya. Gaji 80 juta di perusahaan swasta, ketika ada pandemi dia dirumahkan 2 bulan. Kacau keluarganya, kacau. Karena dia harus bayar kredit mobil mewahnya, kemudian rumah mewahnya di kota wisata ya. Akhirnya kacau katanya keluarganya, 80 juta per bulan di perusahaan swasta, ya kan? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada Islam, tentu di dalam Islam itu, mohon maaf ya, tadi udah kita sampaikan Pak Afandi, poin yang keberapa itu, tentang bahwa ketika seseorang retak, pecah, bahkan cerai gara-gara ekonomi, itu naif. Naif sekali. Karena contohnya tadi Abdullah bin Mas'ud, itu istrinya jadi tulang punggung Pak Afandi. Dalam syariat Islam memang suami kan yang memberi nafkah kepada istri, tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, boleh seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena memang yang bisa istri. Kayak Ibnu Mas'ud udah berusaha, tapi rezekinya nggak nyampe. Ibnu Mas'ud. Ya, jadi boleh Pak Fandi, seorang istri itu menjadi tulang punggung. Karena mau bagaimana lagi? Kondisinya seperti itu. Memang kalau kembali ke hukum asalnya ya suami yang wajib menafkahi istri. Kan dalam perjalanannya ada pandemik atau tidak ada pandemik, dalam perjalanannya itu kadang-kadang kan rezekinya beda ya. Istri lebih banyak daripada suami, dan suami ekonominya lemah, istri lumayan gitu ya kan. Jadi boleh Pak Fandi secara hukum, memang keadaannya seperti itu. Yang penting ya ingatlah, susah senang bersama gitu, hidup gitu, berjuang terus, berusaha sampai akhir hayat, jangan gara-gara ekonomi bubar. Caranya cara dari mana itu? Ya, masalah ekonomi bubar. Mohon maaf Pak Fandi, kalau ada yang seperti itu, Islam menyatakan, bukan saya Islam, ya, itu perceraian yang tidak syar'i. Perceraian tidak syar'i dan mohon maaf itu melanggar daripada mitsaqan ghalidh. Jadi nggak syar'i itu. Ya, jadi cerai gara-gara ekonomi itu nggak syar'i. Enggak. Ya, yang syar'i itu ya perceraian kalau istri selingkuh, suami selingkuh, berzina, tapi suruh tobat dulu ya, suruh tobat. Kalau tobat juga nggak mau, ya udah bubar. Kemudian melanggar sholat, nggak nggak mau, udah disuruh dinasehatin, kok nggak mau ini sholat nih orang, ya. Nah ini bisalah bubaran gitu. Jadi berkaitan dengan syariat ya Allah Subhanahu Wa Taala bisalah perceraian itu. Tapi kalau bukan dengan tidak sesuai dengan syariat ya jangan, itu bisa berakibat kepada perceraian yang batil ya, haram hukumnya begitu. Gitu Pak Fandi. Boleh banget. Afwan. Ya, terima kasih Pak Fandi, Pak Ustadz. Ya. Mungkin ada satu lagi kali ya Ustadz ya, boleh bertanya? Silakan. Bapak Ibu yang online mungkin masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, sepertinya penjelasannya udah sangat clear, Ustadz. Alhamdulillah. Pak, saya tambah dikit ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh, dikit boleh, aja. Pak. 1 menit kurang ya, 1 menit kurang. Tambahannya dalam Islam itu, Bapak Ibu, supaya tetap terus langgeng, sakinah mawaddah warohmah sampai akhir hayat, sampai ke jannah, sampai ke akhirat, an-nushu wasiddiqu wal ikhlas. Ada kejujuran di antara kedua belah pihak, suami istri jujur. Niatnya bagus gitu. Ya, niat nikahnya itu emang untuk visi misinya itu bagus gitu, untuk anfusakum wa ahlikum nara gitu ya. Itu satu ya, jujur. Kemudian yang kedua, at-taqatul mutabaddilah, yaitu saling percaya satu sama lain. Jadi saling percaya, jangan saling curiga ya, itu bahaya banget kalau saling curiga. Udahlah, kalau udah suami istri saling percaya satu sama lain. Kemudian yang ketiga, al-mawaddah warahmah, harus ada dalam rumah tangga itu supaya nggak retak ya.
al-mawaddatu warahmah, yaitu kasih dan sayang. Saling sayang, menyayangi, saling mencintai, saling menjaga, saling membantu, saling menguatkan, susah, senang bersama gitu. Kemudian yang berikutnya terakhir yang keempat, al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu saling bergaul dengan cara yang baik. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Host. Baik Ustadz, terima kasih untuk Sama-sama. tambahan informasinya. Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Nah, ini saya mungkin bisa nge-review sedikit yang saya catat ya Ustadz ya. Boleh, boleh. Jadi kalau dari pemaparan tadi ada 4 faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia, keharmonisan paling tinggi, kedua ekonomi, orang ketiga, dan sosial media. Nah, dalam Islam ada beberapa kiat-kiat yang sudah disampaikan Ustadz. Yang pertama, tadi kita kembali kepada tuntunan agama Islam untuk keutuhan rumah tangga. Yang pertama adalah dengan kembali melihat apa sih yang mendasari pernikahan itu sendiri. Ada 3 ayat yang disebutkan, ayat pertama An-Nisa 21, An-Nisa 154, dan Al-Ahzab ayat 7, di mana kuncinya adalah misakun golizo, yaitu ikatan pernikahan. Kemudian yang poin kedua adalah pernikahan itu bukan hanya masalah kenyamanan, tapi juga masalah tanggung jawab ya Ustadz ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap ridho dan sabar yang menjadikan rumah tangga kita kuat. Nah, yang keempat adalah jangan gunakan kacamata gelap. Nah, tapi berpikirlah positif karena terdapat banyak kebaikan dan hal-hal positif juga dari pasangan kita. Kemudian yang kelima, secara biologis memang perempuan dan laki-laki itu beda, maka Islam memberikan solusi untuk masing-masing individu mampu menempatkan diri pada posisi pasangannya masing-masing sehingga keduanya seimbang dan saling memberikan kenyamanan. Terus yang keenam, jangan mudah atau cepat-cepat berpikir cerai. Ingat bahwa perceraian adalah prestasi terbesar bagi iblis, maka solusi yang Islam berikan adalah sabar dan jangan mudah kecewa. Nah, kemudian poin terakhir yang Ustadz tambahkan adalah kiat-kiat. Ada 4 ya, kejujuran di antara kedua pasangan, kemudian saling percaya satu sama lain, kasih dan sayang, mawaddah warahmah, dan juga saling bergaul dengan cara yang baik. Insya Allah itu kesimpulan dari tausiah kita malam ini ya Ustadz ya. Ya. Mungkin ada kesimpulan atau bisa disampaikan kemudian dilanjutkan dengan doa Ustadz sebelum kita tutup. Baik. Ya. Baik, saya hanya ingin menyampaikan dalam masa-masa pandemik seperti ini, jaga keutuhan rumah tangga, tetap berjuang. Insya Allah tidak selamanya awan itu mendung ya. Awan kelabu pasti akan berlalu insya Allah. Kita terus optimisme insya Allah. Begitu ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.